nyanyi baca Pancasila 1, 2, 3 ya. Belanda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita mulai belajar kita bersatu dalam doa. Amin. Amin. Terima kasih ya Uri. Oke, baiklah. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Maida. Ada Bu. Dan tidak. Hadir Bu. Mauli. Ada Bu. Oke, semua ya. Ya Bu. Siapa yang mengingat apa materi kita minggu lalu? Maksudnya Bu. Iya, betul. Tentang untuk main. Ya, minggu lalu kita mempelajari tentang makhluk hidup. Bagaimana caranya berkembang biak, habitatnya, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Siapa yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan perubahan wujud benda itu? Tahu. Nggak tahu. Yang sudah pernah mendengar perubahan wujud benda, sudah ada yang tahu? Tidak Bu. Belum. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa saja dia yang perubahan wujud benda. Maka kita harus perlu mempelajari perubahan wujud benda ini. Siapa yang tahu? Mempelajari perubahan wujud benda ini supaya kita tahu apa saja wujud benda yang ada di sekitar kita, bagaimana proses terjadinya perubahan wujud benda itu. Mengerti? Ibu. Nah, wujud benda itu ada 3. Yang pertama itu ada benda padat. kedua benda Cair. yang ketiga Benda gas. benda gas. Yang dimaksud dengan benda padat itu siapa yang tahu? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan benda padat? Gimana Bu? Ya, benda padat itu adalah benda yang mempunyai bentuk yang tetap. Ini bisa baca? Berapa kalau masih kurang nih? Ciri-ciri benda padat: 1. Memiliki bentuk dan volume yang tetap. 2. Partikelnya saling berdekatan dengan kuat. 3. Partikelnya tersusun dengan rapi dan teratur. 4. Dapat berubah bentuk ketika dipengaruhi suhu. Ya, terima kasih Uli. Tepuk tangan dulu Uli. Kedua adalah benda cair. Benda cair itu kebalikan dari benda padat. Kalau tadi kan kalau benda padat itu dia bentuknya tetap. Kalau benda cair bentuknya tidak tetap. Lalu yang dimaksud dengan ciri-ciri benda cair itu apa saja? Pemirsa kalau misalkan maju ya Bu. Ya. Baik, ciri-ciri benda cair yaitu yang pertama memiliki bentuk yang tidak tetap. Partikelnya tersusun secara teratur, berdekatan, akan tetapi sedikit terlihat renggang. Terus dapat melalui derajat lain dan dapat meresap melalui celah-celah. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Robinya. Ya, nah, itulah dia ciri-ciri dari benda cair. Lalu yang ketiga adalah benda gas. Benda gas ini adalah benda yang tidak dapat kita lihat, tapi dapat kita rasakan. Nah, apa sih yang menjadi ciri-ciri dari benda gas itu? Elvin bisa baca? Cepat, Nak. Ciri-ciri dari benda gas yaitu 1. Memiliki volume dan bentuk yang selalu berubah. 2. Partikel bergerak acak dan tegang. 3. Mengisi seluruh ruangan. 4. Ada di segala tempat. Dan 5. Tidak dapat disentuh dan sebagian besar sulit dilihat. Ya, tangan dengan ini. Sekarang kita akan masuk pada contoh dari wujud benda tersebut. Wujud benda tersebut ini ada banyak di sekitar kita, ada di lingkungan kita. Di sini ibu ada permainan tentang contoh dari wujud benda. Nah, cara bermainnya adalah seperti ini. Ibu tunjukkan satu gambar, lalu kalian menyebutkan ini nama gambarnya apa. Contohnya ini gambar apa? Kayu. Ya, kayu. Kayu ini termasuk wujud benda apa? Padat. Ya, berarti dia masuk ke sini. Lalu itu siapa yang cepat mengangkat tangan itu yang akan menjadi menang. Dan pemenangnya yang harus menang itu harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya koin. Oke? Ibu. Kalau dia bisa berhasil memasukkan satu benda dan benar itu mendapatkan 1 koin. Oke? Ibu. Ibu. Ini gambar apa? Minyak. Ya, ini gambar minyak. Ini termasuk ke dalam contoh benda. Siapa yang tahu? Beda.
didinginkan, dia akan menjadi mengembun. Jadi contoh dari benda perubahan wujud benda mengembun itu apa saja? Ini ada seperti ketika datang hujan, ketika kita di dalam mobil dan posisinya sedang hujan, itu kan kacanya akan berembun, dia akan kabur. Pernah melihatnya? Atau ketika pagi hari, itu kan mau ada seperti kabut atau yang dia seperti asap asap. Pernah melihatnya? Ya, itu juga disebut dengan mengembun. Selanjutnya adalah mengendap. Mengendap ini adalah perubahan wujud benda dari benda gas ke benda padat. Yang terakhir itu adalah menyublim. Menyublim ini adalah perubahan benda dari benda padat ke benda padat. Contohnya itu adalah seperti kapur baru, seperti pewangian ruangan. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda ini? Ada 5. Yang pertama yaitu pendinginan. Yang kedua adalah pembakaran. Lalu melakukan lalu pemanasan dan pembaratan. Dan yang keenam adalah pembusukan. Nah, ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Nah, lalu macam-macam perubahan wujud benda ini terbagi menjadi 2. Ada perubahan fisik dan ada perubahan kimia. Yang perubahan fisik ini, perubahan fisik ini bersifat sementara. Yang kedua, dia dan ya kalau perubahan fisik ini dia tidak dapat berubah ke bentuk semula, tidak dapat berubah bentuk. Lalu yang kedua itu adalah perubahan kimia. Perubahan kimia ini dia adalah kebalikan dari perubahan fisik. Jika perubahan fisik tadi dia bersifat tetap, maka perubahan kimianya dia tidak bersifat tetap dan dia bisa kembali ke wujud keseluruhan. Oke, ada yang perlu mengerti? Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sekarang ibu mau kalian membentuk kelompok. Kalian menjadi satu kelompok, lalu kalian mendiskusikan yang ini. Nah, di situ kan itu ada tugas kelompok. Di situ kalian diminta untuk mengamati apa yang terjadi pada gambar tersebut, lalu kalian menuliskannya di situ. Perubahan bendanya, lalu membuat keterangannya. Bisa, Bu. Udah siap, Bu? Udah, ya, Bu. Oke. Nah, kalian bacakan hasil diskusi kalian. Yang pertama itu, Bu, anak makan es krim. Perubahan wujud bendanya itu dari padat ke cair karena adanya pemanasan udara. Ya, betul. Yang kedua itu ibu memperagakan perubahan wujud bendanya dari cair ke padat. Keterangannya diinginkan, Bu. Iya, betul. Lalu yang ketiga itu anak mendapatkan vakum. Perubahan wujud benda cair ke gas. Keterangannya semua. Iya, betul. Tangan kita semua. Nah, ada lagi yang belum dipahami? Ada semua, Bu. Sudah. Jika tidak ada lagi, maka kalian kerjakan evaluasi halaman 53. Sudah? Nampak? Nampak, Bu? Sudah, Bu? Sudah. Oke, baiklah. Yang menjadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah wujud benda itu ada 3. Yang pertama, benda padat, cair, gas. Dan perubahan wujud benda itu ada 6. Yang pertama adalah membentuk, mencair, menguap, mengendap, mengembun, menyublim. Ya. Lalu tadi yang menjadi faktor perubahan wujud benda itu adalah pendinginan.